Recording in红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红。声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红。淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红。红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红，红鼓芦连声淅沥红。声淅沥红，红鼓芦连
声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽。声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽。声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽。声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽，唵咕噜连声悉离吽。阿弥陀佛。Halo, selamat malam semuanya. Amitofo. 阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好。没有声音吗？好的，那请等一下。诶，有声音吗？哈，好。
谢谢。好，阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉 Selamat 祥。 malam 我是 kepada 今天的 semuanya, 主持人 yang 莲花 terhormat 姿容住 para 教， acarya, 我来自 para 台 sangsi, 湾 para 教 大 授师、 莲法 智 师、 慧。 讲师 今 dan 天是 cuciao. 2024年5月24日，再次温馨 Selamat 提 malam 醒大 semuanya. 家， Selamat 我 datang 们这 di 第5门课 kuliah online 都是3语 Chen 直 Fo Chung. 播，大家可以在 Room 上选择华语、英语或是 Seperti 中 biasa, 语 kelas 频 ini 道。 memiliki 3 channel bahasa 课程 Mandarin, 结束之 bahasa 后， Indonesia, dan 我 bahasa 们会将 Inggris. 这3语的视频发在真佛宗全球网络教学与同修的 YouTube 频道，大家可以在 Biasanya 频道 setelah 看 kelas, 到 kita 全部 akan 课程的重播。 memberikan 今天的课 rekaman 程 ulang 依 di 然是 YouTube. 武自在老师为我们授课。今天的 Pada 课 hari 程 ini, 是 kelas akan 身 dibawakan 心 oleh 灵善终， Ucecai Laoshi 预立医疗 yang akan membahas 与 tentang 殡葬遗嘱。 membuat 课程 surat 中， wasiat 武 medis 自在 dan 老 surat 师 wasiat 将为我们 pemakaman. 讲解一什么是预立医疗遗嘱，以及预立医疗遗嘱的重要性。 Dan akan dijelaskan secara 什么 detail 是殡葬遗嘱， apa 以及殡葬遗 betapa 嘱的 pentingnya 重要 untuk 性。 surat wasiat medis dan 第 surat 三， wasiat pemakaman. 遗嘱与意向书的区别是什么？ Dan apa itu perbedaan dari surat 第 wasiat 四， dan surat 如 niat 何制 ataupun 定 letter 预 of 立医疗 intent 以 atau 及 LOI. 预立医疗遗嘱的挑战和误解有哪 Dan 些？ 第五， apa saja yang 如 membuat 何制定 orang 殡 salah 葬 paham 遗 ya 嘱 tentang 以及 surat 殡 wasiat 葬遗 ini 嘱的挑战和误 dan 解 syarat-syaratnya apa 有 saja 哪些？ untuk membuat surat 我 wasiat. 们将在台湾时间晚 Jadi 上 kita 8 akan 点 mulai 台湾 kelas 时 pada 间 hari 课 ini 程。 di jam 7 malam waktu Indonesia 我 Barat. 们学习了第6章安葬须知，第4节人生是患。武自在老师以殡葬场合悲欢 Nanti 离 di 合 pada awal 为我 kelas 们 kita 指出 akan 的小故事， melakukan 来 kilas 帮助 balik. 我们更 Kita 深 akan 入 melihat 地体 apakah 会人 Anda 生 semua 无常， masih 人 ingat 生 dengan 是 kelas 患。 yang dibawakan di minggu 记 lalu. 得武自在老师说，我当礼仪师最大的体悟就是人生是患，但是家属的信任与感谢却是无比的珍贵。我觉 Seperti 得 yang dikatakan oleh 我们 Ucecai 将 Laoshi 自己成为 sebelumnya 好 di 阳 minggu 光， lalu 帮助 bahwa 成 beliau 功的 mengatakan 动。 kehidupan itu bagai 正 ilusi 因为 dan 人生是患， kepercayaan dan 所以 keyakinan 上 yang 座 diberikan 是 oleh 最荣 keluarga 幸。 duka 师 itu 尊提 merupakan 醒我们 hal yang 要 luar 珍 biasa 惜 bagi 生 saya. 命存在的意义，千万不要把修行的大事忘失了。接下来和大家分享师尊第275册文集《解脱道口诀》第5篇资粮道口诀。师尊说，我认为修行先 Ini 修 adalah kutipan buku dari Mahaguru yang 粮 ke-275. 道，就是一个人想修行的时候， Jadi seseorang awam ingin 要 mencapai 有 kemudahan 成佛的资 itu 粮。 harus memiliki 大家以为 berkah 是 seperti 钱， apa? 其实不是， Berkah itu 而 bukan 是 materi 下 seperti 面这 uang. 10点。 Berkah itu 第一 adalah 个 itu ada 慈 10 给 poin. 人快乐， Yang pertama adalah 二 maitri, 悲 bisa memberi 帮 sukacita 助 kepada 人的 orang. 痛苦， Karuna 三 bisa menghapus 喜 penderitaan 具 orang. 体的去做， Tiga, suka bisa melakukan 舍 segala sesuatu dengan 平 penuh 淡无 sukacita. 分别的， Keempat adalah 五 memberi, 施 berdana ya, 布施与 eh, 人， melakukan 六与 segala sesuatu itu dengan 施 sama 与 rata, tanpa 和 perbedaan. 还有柔 Yang 性， kelima adalah 七 berdana,
yaitu berdana kepada orang. Yang keenam adalah perkataan ya, menggunakan ucapan yang baik, mengucapkan ucapan yang baik dan lembut. Yang ketujuh adalah kebajikan, di mana kita harus memberikan manfaat kepada semua orang. Delapan adalah sama rata, kita harus memiliki sikap sama rata kepada semua orang. Yang kesembilan adalah samadhi ya. Yang kesepuluh adalah prasna, kita harus memiliki hati yang penuh kebijaksanaan. Orang yang memiliki kebajikan, orang yang melakukan segala hal dengan akar kebajikan, maka otomatis orang tersebut akan memiliki cahaya kebajikan juga, yang mana dengan cahaya ini ia dapat terlahir ke alam yang lebih baik. Di belakang, di akhir kelas itu seperti biasa kita akan ada sesi tanya jawab, di mana kita bisa memberikan pertanyaan melalui grup chat. Disilakan para peserta untuk bersiap-siap memberikan pertanyaan. Di minggu lalu ada pertanyaan yang tidak selesai ya, jadi akan dijawab di pertemuan ini. Tentunya pertanyaan yang dilontarkan itu harus berhubungan dengan materi pada hari ini. Terima kasih semuanya. Kelas akan dimulai 2 menit lagi. Terima kasih kepada kedua wanita yang telah membantu dalam tugas penerjemah. Baik, kita akan segera memulai kelas pada hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita mengambil sikap anjali. Sembah sujud kepada Mahamula Acarya Dharma Raja Linseng. Sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala dan Dewa di altar mandala. Semoga senantiasa memberkati. Kelas hari ini dapat berjalan dengan lancar, membentuk mudra Padma Kumara, dan menjapa mantra Padma Kumara 7 kali. Om Kuru Lien Shen Siti Hom. 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 Amitofo. Yang saya hormati guru hari ini, Uzi Laoshi. Yang saya hormati Ketua TBF. Yang saya hormati Lin He Shangshi. Yang saya hormati Lin Yue Shangshi. Yang saya hormati Lin Jia Shangshi. Lin Fei Shangshi. Dan para Shangshi yang telah hadir di Zoom ini, dan para Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para peserta lainnya. Selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas hari ini. Dan pada hari ini kita akan belajar membuat surat wasiat medis dan pemakaman.
Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Wu Zizai Lao Shi sebagai pemateri hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Wu Zizai Lao Shi. Baik, kita kembali mengambil sikap anjali. Sembah sujud kepada Mahamula Acarya Dharma Raja Lenseng. Sembah sujud kepada Triratna. Sembah sujud kepada para Buddha Bodhisattva di altar mandala. Semoga senantiasa memberkati kelas pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan manggala. Setiap partisipan memperoleh Dharma Suka dan dapat membabarkan Buddha Dharma. Yang terhormat Ketua TBF Lianhua Chengzu Shangshi, yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Lin He Shangshi, yang terhormat Lian Yue Shangshi, Lian Jia Shangshi, Lian Fei Shangshi, dan para Shangshi yang telah hadir di sini, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan Padma Kumara yang telah hadir di sini dari seluruh pelosok dunia. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas partisipasi dari Anda semua yang telah hadir di sini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Wang Lo Tasue kuliah online ini dan panitia. Terima kasih kepada MC. Terima kasih kepada tim penerjemah dari Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih nyata, ya. Jadi kita akan membahas hal detail apa tujuan, manfaat, dan hal-hal yang sering ditemui mengenai surat wasiat ini. Sebagai seorang Dharma Duta, tentunya kita harus tahu tentang poin-poin yang penting dalam pembentukan atau pembuatan surat wasiat ini. Jadi kita akan membahas tentang surat wasiat medis, surat wasiat pemakaman, dan surat niat ataupun letter of intent ataupun LOI. Nah, jadi ini harus dipahami oleh semua orang di sini, ya, karena ini ada manfaat dan penting. Nah, seperti pengobatan yang akan dipilih pada saat seseorang sedang mengalami sakit kritis ataupun parah. Nah, jadi surat wasiat ini sangat penting biar pihak keluarga ataupun orang sekitar kita tidak akan merasa bingung dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan tindaki pada saat kita sudah tidak bisa berbicara ataupun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Baik, sebelumnya kita akan kilas balik dulu.
Dalam 12 nidana, Wisnana, kesadaran mewakili 6 indera manusia. Pilih yang salah. A. Mata, pikiran. B. Badan, telinga. C. Hidung, lidah. D. Kuku dan rambut. Pilihlah yang salah. Ya, silakan dijawab di grup chat. 每个人都是猪啊，啊，大家都很聪明哦，因为都背得起来嘛，言而必 Oke. 蛇神。所以这里面哪一个 Benar, jawabannya adalah D. Benar. D 指甲跟头发。OK， 非常好 ，good。来，第二题。 Baik sekali. 佛陀 Yang kedua, 开示的诸 fenomena tidaklah kekal. Semua fenomena tiada inti. Parinivarna yang disabdakan oleh Sang Buddha. Ketiga ini disebut apa? A. Trilaksana Buddha Mudra. B. Trilaksana Dharma Mudra. C. Trilaksana Sangha Mudra. Silakan dipilih. 大部分人都答 B。哇，觉得线上的这个上课的人，每个人程度都很好哦，大家都答对了，答案是 B。三法 Baik, 印， jawabannya adalah B. Benar. 诸法无我，涅槃寂静。好，问题三。 Yang ketiga, Dharma Raja Lenseng mengungkapkan 是四大元素 tubuh fisik sesungguhnya merupakan pergabungan 4 elemen. Saat keempat elemen ini mengurai, maka tubuh pun tiada. Manakah elemen yang salah? A. Tanah api. B. Air angin. C. Listrik petir. Jawabannya yang mana? Silakan dijawab di grup chat. 风、吸、电、雷，答案是什么呢？错误的哦，错误的哦。这个这个密教的，也应该不讲，不是密教啦，这是这个佛教的哦，佛教的讲的叫做什么东西分散，叫做好，答案是 C。 Baik, 错误。 jawabannya adalah C. Ya, jawabannya sudah benar semua ya. 地水火风 OK， 那这个地就是指我们的肉体，火就是我们的温度，水就是体内的血液，风就是我们的呼吸哦。好，那 Baik, 接下来我们来进入 selanjutnya kita akan masuki materi hari ini. 内容啊，可能都是比较偏向实际面，所以大家可能要稍微听一下就是比较都是一些重点所以可能就没有太多的心得分享Jadi karena mungkin tidak banyak sharing ya, jadi saya banyak bacakan materi karena cukup panjang materinya dan cukup real ya. Jadi apa yang dimaksud dengan surat wasiat medis ya? Membuat surat wasiat medis terlebih dahulu artinya saat kita masih berada dalam kesadaran yang mampu mengungkapkan keinginan kita, sebaiknya memberikan keputusan pengobatan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Ya, kondisinya seperti biasanya berkaitan dengan kondisi saat sudah sekarat, koma ataupun kondisi vegetatif, ataupun misalnya dokter ya bisa memprediksi Anda mungkin masih tinggal 3-4 bulan ataupun beberapa bulan, saat itu Anda mungkin masih dalam sadar, jadi cepat-cepatlah membuat surat wasiat ini. Nah, jadi karena pada saat kita sudah dalam kondisi sekarat ataupun koma ya, sudah tahu koma itu kan tidak sadar, tidak bisa bangun. Nah, ataupun kondisi vegetatif ya seperti manusia yang sudah terbaring tidak bisa bergerak ya, tidak punya kesadaran. Di saat itu surat wasiat mengambil peranan yang penting. Jadi pihak keluarga maupun tim medis ya, dokter bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan keinginan Anda. Oleh karena itu, di saat Anda masih dalam keadaan sadar dan sehat, ataupun dalam keadaan sadar lah khususnya, pikiran jernih, Anda harus melakukan
pembuatan surat wasiat ini. Surat wasiat ini bisa membantu saat kita sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Tim medis dan pihak keluarga dapat melakukan tindakan sesuai dengan pesan surat. Nah, pentingnya membuat surat wasiat medis, ya. Mengapa penting, ya? Pertama, dapat menghargai semua keputusan kita saat menghadapi kondisi sekarat, dapat menghindari tindakan pengobatan yang tidak kita inginkan. Yang kedua, dapat mengurangi tekanan dan beban keluarga saat ingin mengambil keputusan, ya, menghindari pertikaian ataupun perselisihan keluarga yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Nah, di sini mengapa kita mengatakan bisa mengurangi tekanan dan beban keluarga, ya? Saya yakin di sini ada yang berpengalaman pasti akan tahu bahwa benar ini real sekali, ya. Kalau nggak ada yang nggak ada pengalaman mungkin akan merasa tidak bisa membayangkannya. Nah, jadi benar pada saat kondisi sudah begitu panik dan kondisi cukup kacau di saat ada kita kehilangan orang yang kita sayangi di keluarga kita, pasti mereka akan sulit untuk mengambil keputusan ataupun akan muncul pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Nah, di saat itu punya kemungkinan akan terjadi perselisihan pendapat yang mengakibatkan perdebatan, ya, karena emosional di saat mengalami hal duka ini akan sulit dikontrol, ya. Karena mereka keluarga duka yang ditinggal itu mereka sudah pasti ada emosional ataupun perasaan sakit yang telah tertanam otomatis, ya, yang karena satu mereka akan segera kehilangan orang yang mereka sayang, kedua mereka akan merasa kasihan, ya, jadi biasa keluarga akan memilih untuk memberikan pengobatan ataupun bantuan medis semaksimal mungkin karena pengen menolong nyawa keluarganya itu kembali. Nah, jadi ada orang yang mengira dengan bantuan pengobatan semaksimal mungkin, ya, supaya bisa memperpanjang umur si pasien tersebut, mungkin akan benar bisa membantunya panjang umur selama 3 bulan ataupun berapa bulan, tetapi dampaknya itu cukup banyak. Pertama, itu udah pasti uang yang dikeluarkan itu pasti udah banyak, karena Anda tahu semua pengobatan, ya, itu tuh pasti biayanya itu luar biasa bengkak. Terus yang kedua, setelah memperpanjang umur, ya, bukan berarti pasien tersebut itu bisa langsung sembuh, itu hanya memperpanjang. Bisa jadi malah menambah beban sakit dari si pasien. Dan ketiga, si pasien tersebut sendiri pasti akan merasa tertekan dengan kondisi-kondisi demikian. Nah, jadi tidak selalu pertolongan ataupun pengobatan yang semaksimal mungkin yang terlalu dipaksa itu baik, ya. Oleh karena itu, mengapa kita perlu mendengarkan keinginan ataupun suara hati dari si pasien pada saat si pasien tersebut masih dalam keadaan sadar. Yang terakhir, dapat membantu tim medis dengan cepat mengambil tindakan saat kondisi darurat. Nah, di sini ditekankan adalah kondisi darurat.
或者是医生就可以告诉你的家人说，他曾经有签署过这样的医疗遗嘱哦，他不要打强心针，他不要做无效的医疗哦，他不要。等一下我们会看到 Ada juga yang tidak ingin melakukan tindakan pertolongan di saat kondisi darurat. Jadi ada surat wasiat yang dibawa naungan hukum. Nah, jadi dengan adanya pegangan hukum, maka orang yang membaca surat tersebut itu harus melakukan tindakan yang ditulis di surat wasiat tersebut. Kalau tidak ya akan dihukum ya, karena dia ada kuasa hukumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan surat wasiat pemakaman? Tadi itu kan surat wasiat medis, ini adalah surat wasiat pemakaman. Nah, jadi surat wasiat pemakaman itu artinya saat masih hidup kita sudah memberikan petunjuk secara rinci atas cara pemakaman dan serangkaian hal yang berhubungan dengan pemakaman ya. Ya misalnya seperti petunjuknya dia pengen dikremasi ataupun dikubur ya, sampai ke proses ritual-ritual pemakamannya itu dia pengen style ataupun gaya yang seperti apa, musik yang dia pilih itu pengennya apa, dan di mana dia harus disemayamkan dan lain-lain sebagainya. Nah jadi penting juga surat wasiat pemakaman ini karena yang pertama, surat wasiat pemakaman dapat memastikan semua ritual sesuai dengan kepercayaan dan budaya kita. Ya. Yang bisa memakai jasa saya ataupun perusahaan saya itu biasanya mereka sudah memiliki kepercayaan ya. Mereka percaya kita bisa melakukannya dengan baik dan benar. Nah, jangan sampai kamu seumur hidup sudah menganut agama Buddha, tetapi pada saat meninggal malah ritual yang dilakukan di pemakaman Anda tidak sesuai dengan ajaran Anda. Ya, tidak sesuai dengan ajaran yang Anda anut. Yang kedua, dapat menghindari pertikaian keluarga yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Ya. Terus yang ketiga, dapat mengurangi tekanan keluarga saat melakukan ritual pemakaman sehingga mereka mempunyai ruang waktu dan gerak yang cukup untuk mengenang kita. Ya, karena kita tahu seperti yang tadi kita jelaskan, apabila sudah terjadi hal-hal demikian, emosional ataupun perasaan dari keluarga itu pasti cukup kacau dan tidak stabil ya. Dengan adanya petunjuk ini mereka akan melakukannya dengan lancar, maka mereka punya waktu untuk bisa mengenang kita. Jadi perbedaan surat wasiat dan surat niat ataupun letter of intent ataupun LOI ya. Nah, jadi surat wasiat adalah dokumen yang mengikat secara hukum ya. Harus mengikuti prosedur hukum. Sedangkan surat niat ataupun LOI adalah dokumen informal, lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan keinginan pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pengalaman saya, sebagai orang tua, kita harus menulis ya ke sebuah surat ya, surat wasiat ini pada saat meninggal nanti ataupun pada saat sudah sekarat nanti, saya harus bagaimana, kalian harus bagaimana pada saat meninggal nanti, pemakaman seperti apa yang saya inginkan.
Dan pengalaman saya 90% keluarga akan mengikuti instruksi dari surat wasiat ini. Nah, 10%-nya ya ada saja yang tidak mengikuti anjuran ataupun instruksi dari surat wasiat tersebut.他既然是你的弟弟，在法律上或是你的老婆，在法律上他就是有权利去处理你后续的医疗跟殡 Nah, 葬。 jadi biasanya yang berkewajiban untuk melaksanakan instruksi dari surat wasiat itu adalah keluarga. Jadi ada satu cerita ya di mana ada orang yang dia tidak menikah, jadi dia itu harusnya menyerahkan surat wasiat itu kepada adiknya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia malah ingin menyuruh saya, sedangkan saya ini saya bukan siapa-siapanya, jadi sebenarnya tidak boleh. Jadi yang harus melakukannya adalah pihak keluarga, karena berada di bawah kuasa hukum ya. Biasanya surat wasiat itu tidak rumit ya. Nah, biasanya yang lebih simpel itu adalah surat niat, karena kita tinggal menuliskan keinginan-keinginan kita, harapan kita itu seperti apa, tuliskan saja ya. Jadi lebih informal. Seperti sebuah catatan saja. Nah, jadi surat wasiat ya, dia itu dokumen sah yang mencatat bagaimana harta pewaris akan dibagikan, ya, urusan yang harus diselesaikan, dan keinginan terakhir lainnya yang harus dilakukan setelah meninggal dunia. Jadi surat wasiat juga harus memenuhi bentuk, format, dan prosedur hukum, ya, dan dilaksanakan oleh pelaksana setelah pewarisnya meninggal dunia. Nah, saat surat wasiat ini mengikat secara hukum ya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi begitu pewaris meninggal dunia, maka semua perintah dari dalam surat wasiat ini akan dilaksanakan dalam kerangka hukum. Ya, surat wasiat itu tidak boleh kayak kamu ketik di Word ya, ataupun ketik di laptop, terus yang pelaksana itu cukup tanda tangan, itu bukan begitu. Surat wasiat itu sangat formal dan sesuai dengan format hukum ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan format, nanti akan disetarakan lagi, akan dibawa ke notaris lagi, itu lebih repot lagi. Makanya pada saat membuat itu harus sesuai dengan format hukum. Nah, jadi biasanya itu surat wasiat itu biasanya berlaku untuk apa aja. Yang pertama itu pembagian harta. Jadi mencakup uang tunai, properti, investasi, dan barang-barang pribadi lainnya. Terus kemudian pengaturan perwalian ya. Ini tertunjuk ya untuk seorang wali bagi anak yang di bawah umur ataupun orang yang membutuhkan. Terus pengurusan peninggalan ya, jadi menunjuk seseorang pelaksana untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan peninggalannya. Nah, jadi yang kedua adalah LOI ataupun surat niat. Surat niat adalah dokumen informal yang mengungkapkan keinginan dan harapan tertentu dari orang tersebut. Nah, jadi surat niat ini kebanyakan itu ada beberapa tema ya. Jadi seperti harapan pribadinya ya, dia pengennya apa yang pengen dia lakukan. Terus kelak ini apa sih pengaturan
pilihan dari pengobatannya. Kelak kalau misalnya sudah sakit parah, tindakan pengobatan yang akan dilakukan itu apa, ya. Jadi dia berbeda dengan surat wasiat karena surat niat itu biasanya tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, dan meskipun surat niat itu dapat menyampaikan keinginan dan instruksi orang tersebut, ya tetap saja dia tidak dalam naungan hukum. Jadi biasa surat niat itu dipakai sebagian besar yaitu dipakai untuk pertimbangan bagi pihak keluarga ataupun pelaksana dalam melakukan tindakan. Biasanya keluarga ataupun pelaksana akan melakukan petunjuk tersebut ya untuk menyempurnakan keinginan dari si mendiang. Cakupan penerapan surat niat itu bisa sangat luas ya, termasuk sesuatu yang tidak terbatasi ya, seperti pengaturan tempat tinggal ya, ingin tinggal di mana, kebiasaan sehari-hari dan lain sebagainya. Pilihan pengobatan seperti pengobatan yang ingin Anda terima dan tolak dalam situasi tersebut. Terus keinginan pribadi misalnya seperti pengaturan pemakaman, keinginan untuk pembagian warisan dan lain sebagainya. Ya, pilihan pengobatannya itu biasanya ada pilihan seperti misalnya dia nggak pengen pasang selang, dia tidak ingin masuk ke ICU, dia tidak ingin kayak ada pertolongan tindakan yang darurat. Ada saja, tetap setiap orang itu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, jadi apabila dia tidak ingin melakukan tindakan tersebut, ya kita jangan paksa tim medis untuk melakukan hal tersebut karena si pewaris ini sudah memberikan petunjuk melewati surat niat ini. Mengapa saya mengatakan betapa pentingnya surat wasiat ini? Jadi di Taiwan ada seorang pandita, Chu Chiao, itu berusia 40-an tahun, merupakan pandita yang sangat tulus dan luar biasa. Suatu hari dia kecelakaan dan meninggal dunia. Begitulah hidup ya, tidak kekal. Dia tidak pernah terpikirkan bahwa untuk menulis surat wasiat ini, keluarganya tahu dia adalah seorang Chen Fozong dan cukup aktif. Namun keluarganya sama sekali tidak tahu menahu tentang Chen Fozong dan bagaimana cara melakukan ritual pemakaman Chen Fozong. Dan otomatis pada saat itu kecelakaan, masuk ke rumah sakit, keluarganya sangat sedih dan tanpa pikir panjang mereka meminta jasa dari ritual kehidupan di rumah sakit untuk melakukan ritual ya. Jadi sangat singkat dan sangat cepat dilakukanlah ritual kehidupan, ritual duka yang versi si rumah sakit itu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, kenapa baru disadari oleh pihak vihara mengapa Chu Chiao sudah lama tidak datang. Setelah ditelepon ternyata mereka baru tahu bahwa keluarganya mengatakan bahwa si Chu Chiao sudah meninggal dunia.
Jadi kita sangat shock dan terkejut ya, oh ternyata sudah meninggal dengan mengapa sampai kita saja tidak tahu tahu menahu tentang berita si Cucio ini meninggal. Nah, karena kita tahu bahwa kita di sini ya tidak semua orang itu satu keluarga Chen Focong. Nah, jadi sungguh disayangkan ya. Cucio ini begitu baik dan luar biasa dan aktif sekali. Tetapi setelah dia pergi ya meninggal dunia, bahkan tidak ada satu umat Chen Focong pun yang hadir di ritual dukanya. Nah, kita tahu bahwa hidup itu begitu rentan. Sekarang kita menarik nafas, tidak tahu setelah 1 detik kemudian apa kita masih bisa menghembus nafas itu keluar. Jadi maka dari itu ya, saya sangat menekankan mengapa surat niat ya, nggak usah surat wasiat deh. Surat niat itu begitu penting. Ya, begitu penting untuk dituliskan ya, seperti yang contoh yang tadi, apabila istri dan anak itu bukan Chen Focong, dia bisa menuliskan surat niat. Setelah meninggal nanti dia bisa menginstruksi kepada pihak keluarga untuk menghubungi vihara ataupun tempat ibadah untuk membantu melakukan ritual pemakaman. Bagaimana cara membuat surat wasiat medis? Nah, jadi ini merupakan contoh yang cukup proses yang cukup penting ya. Ya, bagaimana cara membuat surat wasiat medis? Ini merupakan proses yang penting untuk memastikan agar pengobatan yang kita inginkan dapat dihargai ataupun dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih pengobatan dan kondisi. Nah, jadi perawatan jelang wafat ya. Jadi perawatan apa yang ingin Anda terima ya ketika didiagnosis menderita penyakit stadium akhir yang tidak dapat disembuhkan. Misalnya ya kita tahu lah, misalnya pekerjaan inilah apa namanya, penyakit kanker stadium 4 deh, itu kan udah pasti ini ya, udah pasti kayak cepat lambat akan terjadi, susah diobati lagi ya. Jadi sebaiknya itu Anda tulis surat niat dan kira-kira apa yang ingin dilakukan dari tim medis apabila pada saat Anda sudah kritis begitu, apakah Anda ingin menerima pengobatan pertahanan hidup dengan alat bantu ya seperti ventilator ya, ataupun infus, ataupun selang-selang makanan, pemberian makanan buatan dan lain-lain. Nah, jadi tidak semua orang itu memiliki pandangan dan pikiran yang sama. Apakah Anda bersedia memasang selang-selang yang begitu banyak? Kita tahu ya, biasa kita lihat di ICU itu banyak orang yang pasang selang ya dari mulut dicolok sana sini ya. Nah, jadi setelah masuk ke dalam kondisi ini, apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda harapkan? Nah, terus koma dan kondisi vegetatif yang tidak dapat disembuhkan. Perawatan medis apa yang Anda harapkan jika memasuki kondisi ini? Apakah Anda ingin menggunakan alat bantu untuk bertahan hidup? Atau Anda ingin menghentikan semua pengobatan yang tidak perlu? Nah, ada lagi, mengatasi nyeri ya. Kita tahu bahwa kalau udah sakitnya parah, itu pasti sudah nyeri di mana-mana karena organ sudah banyak yang rusak. Nah, apakah Anda ingin meminum obat pereda nyeri yang kuat meskipun Anda tahu dengan meminum obat pereda nyeri ini dapat memperpendek umur Anda? Dan kondisi khusus lainnya lagi, misalnya apa Anda ingin menerima resusitasi jantung paru ataupun CPR ya, dalam kondisi tertentu,
Dan apakah ada keyakinan agama atau budaya tertentu yang perlu dipertimbangkan? Nah, jadi itu semua perlu perlu dijelaskan secara jelas ya di surat niat apa saja yang ingin Anda lakukan. 会慢慢的睡着。那这个就是我知道的情况了哈，这个跟大家分享。好，那再来，法律程序和文书的准备，制定医疗遗嘱。 Nah, yang kedua adalah prosedur hukum dan persiapan dokumen. 而且它还要符合法律 Membuat surat wasiat medis tidak hanya menuliskan pilihan pengobatan Anda, namun juga harus sesuai dengan persyaratan hukum agar dapat dipastikan bisa mengikat secara hukum. 第一个，撰写文件 Yang pertama, itu menulis dokumen ya. Anda dapat menggunakan format standar untuk surat wasiat medis ataupun memodifikasi sesuai kebutuhan Anda. Nah, jadi format dari surat wasiat itu setiap negara berbeda-beda. Jadi Anda boleh mencari format standar dari negara Anda sendiri. Yang kedua adalah tanda tangan dan saksi ya. Surat wasiat medis itu biasanya perlu ditandatangani oleh para saksi ya, langsung di hadapan para saksi. Saksi itu harus seseorang yang berusia sudah di atas 18 tahun dan yang tidak ada kaitan dengan manfaat harta Anda. Ya, jadi artinya itu harta Anda itu tidak akan membagikannya kepada dia. Ya, jadi itu adalah saksi, itu adalah syarat menjadi seorang saksi. Terus keterlibatan dari ahli medis ya. Di beberapa wilayah surat wasiat medis itu perlu konfirmasi dari dokter ataupun ahli medis lainnya untuk memastikan bahwa Anda membuat pilihan ini dalam keadaan sadar dan sukarela. Nah, jadi bukan pihak keluarga yang bisa menentukan sebelah pihak bahwa surat wasiat ini tidak berlaku, tapi perlu dari berapa orang yang memiliki status seperti saksi dan dari tim ahli medis. Karena ahli medis itu tahu pada saat sudah sakit ya pengobatan yang harus dilakukan itu seperti apa, dia tidak akan memaksa apabila harapan dari surat niat itu tersebut tidak ingin dilakukan pertolongan darurat. Perlu saksi dan ahli medis ya. Dalam prosedur hukum, peranan saksi dan ahli medis itu sangat-sangat penting. Ya, mengapa? Saksi itu peran utama seorang saksi adalah memastikan bahwa Anda menandatangani surat wasiat medis secara sadar dan sukarela. Nah, terus ahli medis itu adalah seorang dokter atau ahli medis lainnya dapat memberikan saran profesional mengenai pilihan pengobatan agar dapat membantu membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, jadi saksi ini tidak akan memegang tanggung jawab ataupun kesalahan apapun ya. Misalnya ada pihak keluarga yang ingin menyalahkan saksi, itu tidak bisa. Saksi itu hanya sebagai saksi yang menyaksikan Anda dalam keadaan sadar menuliskan surat niat tersebut ya. Ya, jadi pada saat Anda tanda tangan ya, mereka akan bertanya apakah benar ini adalah pilihan Anda, apakah benar ini bukan pilihan Anda. Jadi bukan saja Anda cukup menulis poin-poin Anda, tapi akan dipastikan secara langsung oleh mereka. Jadi ada tantangan dan salah paham, biasa hal-hal yang sering disalahpahamkan ya dalam membuat surat wasiat ini ya. Nah, kalau tantangannya itu seperti apa?
Nah, jadi banyak sekali orang yang mengira ada dengan surat wasiat ini halnya itu sangat mudah, tetapi setelah kita menjalankan dan mempunyai pengalaman, oh ternyata surat wasiat ini juga banyak bisa membuat hal juga ya, maksudnya akan ada eh, ya perdebatan ringan lah. Nah, jadi yang kita lihat tantangan ya, kerumitan prosedur hukum ya, persyaratan hukum setiap wilayah itu mungkin berbeda-beda, udah pasti sih ya. Nah, terus penolakan dari anggota keluarga tentu. Nah, jadi beberapa anggota keluarga itu mungkin tidak setuju dengan pilihan Anda. Seperti yang tadi saya katakan tadi, pengalamannya. Pada saat Anda telah menulis surat wasiat tersebut, tetapi tetap ada saja anggota keluarga yang tidak setuju dengan pilihan Anda. Bisa jadi itu berkaitan dengan harta ya ataupun dengan perasaannya. Kita tidak tahu kondisi orang seperti apa. Yang pastinya tetap saja akan ada muncul kondisi di mana beberapa anggota keluarga itu mungkin tidak setuju dengan pilihan. Bisa jadi karena ya karena harta ya, karena uang. Bisa jadi karena memang perasaannya seperti ingin misalnya Anda memilih untuk tidak melakukan pertolongan darurat, tetapi keluarga ingin memperpanjang umur Anda, maka mereka tetap ingin melakukan tindakan pertolongan darurat, itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian ya, perbarui dan penyimpanan, ya, pastikan surat medis Anda mudah ditemukan dan dilaksanakan ya. Jadi jangan taruh di tempat yang susah dicari ya. Jadi harus usahakan taruh di tempat yang mudah ditemukan ya, seperti laci ataupun misalnya menitipkan kepada orang-orang yang kita percayai. Dan yang paling penting itu harus cek berkala ya. Cek berkala, oh ini masih ada apa enggak. Terus Anda juga bisa Anda juga bisa memperbarui. Jadi misalnya kali ini pada hari ini Anda berpikir ingin demikian, tetapi di tahun depan ataupun di beberapa waktu kemudian Anda berpikir lagi ingin mengubah poin-poinnya, itu juga bisa, nggak masalah. Nah, jadi misalnya warisan, misalnya saya kasih ke anak putra itu lebih banyak, tetapi pada saat saya sakit ternyata anak cewek lebih sayang saya, jadi saya bisa ubah, saya kasih warisannya lebih banyak ke anak cewek, itu juga bisa, nggak masalah, bisa diperbarui dan bisa disimpan. Nah, salah paham yang sering terjadi itu apa? Jadi membuat surat wasiat medis artinya tidak menghormati kehidupan. Nah, faktanya itu sebenarnya ada yang mengatakan bahwa dengan membuat surat ini artinya tidak menghormati kehidupan. Nah, jadi faktanya itu membuat surat wasiat medis adalah penghormatan terhadap keinginan dan harga diri seseorang. Nah, dengan cara untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu, seperti yang saya katakan tadi, penderitaan yang misalnya dari pertolongan darurat, pasang-pasang selang, dan lain-lain. Jangan mengira surat niat dan surat wasiat ini hanya berlaku untuk orang tua. Anda tahu sekarang hidup tidak kekal ya. Anak muda juga perlu untuk mempersiapkannya. Tidak peduli 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau kapanpun akan terjadi, Anda tetap harus mempersiapkannya. Nah, surat wasiat medis tidak dapat diubah ya. Surat wasiat medis dapat diubah dan ditarik kapan saja selama Anda dapat dalam kondisi sadar ya. Nah, terus keluarga saya tahu harus apa yang dilakukan. Beberapa orang percaya bahwa keluarga mereka akan memahami keinginan pengobatan mereka dan membuat keputusan yang tepat pada saatnya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini di sini adalah judulnya itu sebenarnya surat niat
tetapi format itu seperti surat wasiat. Nah, ini adalah versi Taiwan ya. Surat niat versi Taiwan di-download dari internet. Nah, jadi tapi dibuat dari format surat wasiat. Karena dengan judul surat niat Anda akan lebih mudah untuk mengubahnya, tidak perlu sampai ke notaris ataupun lewat hukum. Nah, jadi di atas itu ditulis nama, terus pernyataan bahwa apabila dia ada poin-poinnya sih, misalnya pilihan pengobatan itu apa saja yang harus dilakukan. Ada yang menulis tidak pengen menerima CPR. Ada yang tidak ingin dibantu dengan ventilator. Ada yang ingin melakukan pengobatan yang lebih tenang, damai. Nah, misalnya kita tahu, misalnya pada saat dia sudah koma ataupun sudah kritis banget, pertolongan tersebut itu kadang-kadang tidak perlu. Memang bisa memperpanjang umur, tetapi belum tentu si pasien ini bersedia. Nah, jadi di bawah itu adalah tanda tangan, ya. Terus ada lagi poin-poin yang lain. Nah, itu yang di bawah itu adalah saksi. Nah, itu adalah kuasa hukum yang di bawah tadi. Ini adalah sesi tanya jawab ya dari ICK, itu adalah kartu kesehatannya penurut hewan. Oke, baik, kita lanjut. Bagaimana cara membuat surat wasiat pemakamannya? Nah, tadi kita membahas tentang surat wasiat medis ya. Sekarang kita membahas tentang surat wasiat pemakaman. Nah, sebenarnya sama ya. Tujuannya itu memastikan segala tindakan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dapat mengurangi tekanan keluarga saat melakukan ritual pemakaman. Jadi yang pertama, pilihan pemakaman. Apa yang kita pilih ya? Pertama mungkin kremasi ya, ataupun penguburan ya, ataupun penguburan secara alami. Kremasi ya dibakar, penguburan ya pakai kubur dalam tanah ya. Adapun penguburan secara alami ya, metode penguburan yang ramah lingkungan ya, termasuk penguburan laut ya, penguburan pohon dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak berpesan ya, maka keluarga akan bingung bagaimana yang penguburan atau pemakaman seperti apa yang harus dilakukan. Hukum terkait dan persiapan dokumen ya. Kita juga harus memahami prosedur hukum di wilayah setempat yang kita tinggali ya. Karena peraturan hukum pemakaman itu berbeda-beda di setiap tempat. Tetap sama, harus menulis surat wasiat ya, uraikan dan jelas pilihan pemakaman Anda, termasuk kremasi, penguburan, ataupun penguburan alami, dan jelaskanlah secara rinci pengaturannya ataupun settingannya seperti apa. Dan tentu juga perlu tanda tangan dari saksi juga ya. Pastikan surat wasiat pemakaman ditandatangani oleh di hadapan para saksi ya. Saksi harus seseorang yang berusia 18 tahun dan tidak ada kaitan dengan manfaat harta Anda. Ya sama, saksi itu bersifat sama di antara surat wasiat medis dan surat wasiat pemakaman.
Ini petunjuk terus kemudian petunjuk persiapannya itu konsultasi dengan ahli hukum. Nah, jadi prosedurnya ataupun poin-poinnya itu kurang lebih mirip ya dengan surat wasiat medis karena sifatnya itu sama. Tujuannya itu supaya pihak keluarga tidak bingung ataupun mereka bisa mengurangi tekanan yang akan mereka alami dan terhindarkan dari pertikaian-pertikaian yang tidak diinginkan. Di saat kita semua想的东西可能我没想到，他帮我修改一下用词，我觉得这都很好。那我们就提供给需要的人。那殡葬仪式的规划，但是就是可以包括什么仪式地点啊，要在教堂啊，或是在庙里面啊，或是在殡仪馆啊，要设灵位啊，要不要庙里面要不要进塔，有没有？Nah, perencanaan ritual pemakaman merupakan poin paling penting dari surat wasiat pemakaman ya. Beberapa poin yang patut dipertimbangkan itu yang pertama, lokasi ritual ya. Memilih lokasi ritual seperti gereja, rumah yayasan, tempat pemakaman dan lain sebagainya. Nah, terus jenis ritual itu pengen ritual seperti apa? Jadi seperti ritual versi agama, terus ritual versi non-agama, ataupun hanya ritual sederhana yang bersama keluarga. Dan musik dan penyampaian syair juga ya, itu penting. Misalnya kita pengen memilih musik dan isi syair yang tepat ya, pengen musik seperti gaya apa ya. Ya tentunya itu semua dapat mencerminkan kebiasaan dan masa hidup Anda. Nah, terus untuk yang bagian partisipan ya, itu kita memiliki hak untuk memilih anggota keluarga, teman, dan orang yang wajib hadir di pemakaman kita. Tetapi menurut saya pribadi, saya rasa kita tidak perlu mengatur terlalu detail ya. Kita serahkan kepada keluarga karena mereka pengen buat ritualnya gede ataupun buat ritualnya kecil itu kan tergantung dengan ekonomi juga, tergantung dengan finance juga. Jadi menurut saya kita jangan memaksa untuk membuat ritual pemakaman yang besar banget sehingga membuat tekanan finance buat keluarga ya. Jadi saya rasa kita bisa mengusahakannya untuk membuatnya lebih simple. Nah, sama bunga dan dekorasi juga demikian. Memiliki bunga dan dekorasi sesuai dengan seni dan gaya Anda. Nah, tantangan dan salah paham dalam membuat surat wasiat pemakaman ya, sama, tetap ada tantangan dan tetap ada salah paham yang akan terjadi biasanya di dalam surat wasiat pemakaman. Nah, jadi tantangannya ya, kerumitan prosedur hukum. Persyaratan hukum tetap setiap wilayah pasti berbeda-beda ya, jadi tetap harus kita pahami. Penolakan dari anggota keluarga pasti tetap ada ya, beberapa anggota keluarga mungkin tidak setuju dengan pilihan Anda. Karena biasanya kenapa bisa ada terjadi penolakan dari keluarga? Biasanya itu pada kondisi di mana satu keluarga memiliki agama yang berbeda-beda. Ya, misalnya ada misalnya yang meninggal ini Ceng Pocong, tetapi misalnya orang tuanya itu Kristen atau enggak anak-anaknya, istrinya itu agamanya lain. Nah, itu biasa akan terjadi perbedaan pendapat di sana. Pembarui dan penyimpanan ya, udah pasti seperti yang saya bilang, boleh diubah sewaktu-waktu. Salah pahamnya itu apa? Ya, jadi surat wasiat pemakaman tidak dapat diubah
ini salah ya, jadi bisa diubah dan ditarik kapan saja. Surat wasiat ini hanya cocok untuk orang lanjut salah. Jadi seperti yang saya katakan sama dengan wasiat medis ya, wasiat pemakaman itu juga berlaku untuk segala golongan dan segala golongan usia dan kondisi ya. Jadi harus kita buat terlebih dahulu agar pendapat kita dapat dihargai. Pihak keluarga itu paham harus bagaimana, meskipun keluarga paham akan keinginan Anda, namun saat mereka terlarut dalam kesedihan ataupun perasaan yang galau, yaitu mereka akan sulit untuk membuat keputusan yang rasional. Dengan adanya surat wasiat ini, maka segala keinginan Anda itu dapat cukup jelas dan dapat direalisasikan. Nah, ini adalah contoh dari surat wasiat pemakaman. Nah, ini contohnya versi Taiwan juga ya. Nah, ini biasa disiapkan dari jasa ritual kehidupannya seperti UCC Laoshi. Mereka biasa menyediakan format surat ini juga yang ini bisa disediakan kepada kliennya. Nah, mengapa sekarang mereka udah tidak menyebutnya surat wasiat tetapi surat niat? Karena surat niat ya meskipun tidak berada di kuasa hukum, tetapi setidaknya akan lebih simpel dan mudah diurus ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, 90% keluarga akan tetap mengikuti instruksi dari surat niat tersebut.会把我们这个意愿书的电子档会传到我们的礼仪群组里面让各道场弘法人员去下载修改，或者是有什么问题我们在线上直接讨论那重点就是告诉你的家人说 yang paling penting itu Anda harus menekankan kepada keluarga Anda bahwa saya adalah siswa Chen Fozong. Maka pada saat saya sudah mengalami hal demikian, ritual yang ingin saya lakukan itu adalah ritual versi Chen Fozong. Ya. Dan pada saat saya sudah menjelang wafat itu harus keluarga tidak boleh nangis dan tolong membantu mewakili saya menjapa mantra Mahaguru ataupun melafalkan nama Agung Buddha dan memohon Mahaguru untuk menjemput saya ke Sukhavati Loka. Nah, jadi ini ditulis secara jelas ya poin-poin yang harus dilakukan oleh pihak keluarga karena tadi di atas itu titelnya itu sudah ditulis Dear My Family ya, jadi udah ditulis untuk keluarga tercintaku. Nah jadi sudah dijelaskan poin-poinnya 1, 2, 3 ya secara detail ya. Terus yang kedua di saat kondisi saya sudah kritis ataupun koma ya dan nafas saya sudah panjang pendek ya ataupun sudah tidak rapi ya, saya tidak mau meminta tim dokter ya untuk tidak ingin ditolong ataupun melakukan pertolongan darurat, tidak ingin pasang selang ya, tidak ingin pertolongan yang tidak diperlukan ya. Demikian hanya membuat saya lebih menderita. Saya ingin berada dalam kondisi tenang menjapa nama Agung Buddha. Terus yang ketiga itu saya sudah memutuskan ingin meminta Chen Fozong Hua Guang Kung Tehui ataupun Lotus ya, ini kan Lotus untuk membantu saya dalam proses ritual pemakaman. Nah, jadi kalau di Taiwan itu memang pihak Lotus yang membantu dalam proses ritual duka ini. Tetapi kalau di vihara kita di Indonesia ya biasa itu
di naungan vihara sendiri ataupun tempat ibadah sendiri. Nah, jadi di dalam di poin ketiga itu dikatakan bahwa ingin diserahkan kepada Lotus dan untuk biayanya. Nah, dan keempat itu adalah setelah saya meninggal, silakan menghubungi. Nah, itu ada nomor teleponnya, nomor telepon Lotus ya. Tim doa lah, tim doa dari Lotus, dan mereka akan menjelaskan prosedur doa duka. Semuanya bisa berkonsultasi ke mereka. Jadi sudah disiapkan nomor teleponnya. Nah, terus yang kita bisa mengubah alamat tersebut ataupun nomor telepon itu ke nomor admin vihara kita ya. Nah, terus yang nomor 5 adalah semua ritual duka saya ingin diutamakan dengan ritual versi Chen Focong ya. Saya ingin semua ritual dilakukan dengan simple, prinsip simple, tidak menyia-nyiakan uang ya. Dan silahkan meminta ritual duka ini diserahkan kepada pihak Lotus ya, ataupun pihak Chen Focong ya, untuk melakukan prosedur ini dari awal sampai pemakaman sampai akhir. Biarlah mereka yang mengatur. Nah, jadi di sini poin-poin sudah tertulis dengan sangat jelas ya, untuk pesan kepada keluarganya ya, apa saja yang harus mereka lakukan.但是这个意向书的内容就是让礼仪公司就是说由华光去找去协调适合做的。 Nah, jadi dengan adanya surat niat ini ya, Lotus ya, tim Lotus juga sudah lebih berani mengambil tanggung jawab ya, karena sudah jelas ya di sini bahwa dipesan langsung oleh si mendiang ya, jadi akan dibantu secara langsung. Terus yang keenam adalah biasanya orang itu ada asuransinya. Jadi di sini dia di poin 6 dia menjelaskan bahwa semua proses ritual pemakaman saya akan menggunakan uang dari asuransi jiwa ya, ataupun asuransi apa yang ada ya pada orang tersebut. Nah, jadi di sini ditulis bahkan sampai nomor asuransinya juga ditulis ya. Nah, makanya karena ini sifatnya itu lebih sensitif ya, makanya harus ditulis secara jelas. Yang ketujuh, jadi di sini cara pemakaman ya, mau kremasi di mana ya, ataupun mau dikubur ataupun mau diapain ya, itu ditulis di sini secara jelas. Apabila ada yang, kalau yang di sini itu ditulis untuk kremasi. Nah, jadi kremasi itu biasa, bahkan ada orang yang misalnya si suaminya udah beli dulu nih tempat abunya, tapi si istri ternyata nggak tahu. Jadi dia udah bisa tulis duluan, kalau saya tuh udah beli di mana-mana, terus nomor tempat abu saya berapa kayak gitu. Ataupun
ada yang pingin kayak saya udah dikremasi, saya pengennya penguburan laut aja deh, ditabur di laut aja, itu juga bisa. Jadi itu semua sudah ditulis di sana. Jadi si istri ataupun anak juga tidak kebingungan dengan pengurusan ini gitu loh. 最近我有一个案子也是一样那个王者正佛中，但是女儿信基督教OK 好，第8，这里但是yang ke-8 就是不要超过，因为既然我们规划好了就是不铺张嘛，那我就准备个jadi sebaiknya proses ritual pemakaman itu tidak lebih dari uang asuransi saya yang terklaim ya. Jadi misalnya di sini dijelasin supaya tidak memberikan beban kepada keluarga sih. Apabila, dan di sini juga dijelaskan dalam garis bawah itu ya, apabila ada sisa uang, maka serahkan dan sumbangkan ke Lotus Lake Charity di sana, yaitu yang setempat ya, yang bantu mengurus lah, begitu. Jadi ini bisa kita ubah ya sesuai dengan keinginan kita. Ini ada contoh dari kami ya. Terus yang 9 adalah setelah saya meninggal ya dalam 8 jam mulia, saya ingin ya silahkan berada dalam kondisi tenang ya. Kalian bantu saya menjapa mantra Maha Guru ya, ataupun melafalkan nama Agung Buddha, menjaga ketenangan ya. Dan untuk masalah pemakaman dan lain-lain itu bisa setelah 8 jam baru dilakukan diskusi ya. Jadi selama 8 jam itu jangan melakukan hal apapun. Terus yang ke-10 adalah dalam 49 hari ya, seluruh pihak keluarga itu harus meluangkan waktu ya untuk memberikan menghanturkan doa ataupun melakukan pelimpahan jasa kepada saya agar saya bisa dengan selamat dan lancar terlahir ke alam Buddha. Ini kita pernah membahas ya sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Terus yang poin ke-11, 10-nya ada 2 poinnya. Yang lagi di blog itu, ini adalah proses ataupun hal terbesar di kehidupan saya yang terakhir ya. Semoga Anda bisa membantu saya untuk merealisasikannya dan menghargai keputusan saya. Semoga keluarga saya bisa membantu saya untuk menyempurnakan harapan saya. Amitofo. Nah, terus yang nomor 11 itu adalah surat ini akan di-copy menjadi 3. Itu ada saksi ya, ada pelaksana dan ada badan pelaksana yang memegang surat niat ini. Jadi di atas itu tulis nama kita sendiri ya, nama kita yang menulis surat ini. Terus yang kedua itu adalah Lotus ya, pihak Lotus. Terus yang ketiga adalah saksi. Saksi itu seperti yang saya katakan tadi.本来我也见证人没特地说一定要法定继承人或2等亲以内，因为这个东西刚刚不是讲到保险吗？保险的继承其实就是他的，法定继承人其实就是他的保险的法定继承人继承他的财产的人那要2个因为一个有意见saksi dibutuhkan 2 ya. Nah, karena biasanya itu 1, tapi sekarang 2 lebih baik ya. Nah, jadi ada satu gambar ya. Nah, ini adalah pohon keluarga. Yang hijau itu kita sendiri ya. Yang warna hijau itu adalah pihak keluarga tahap 1, level 1. Yang warna jingga itu adalah pihak keluarga level 2 ya. Jadi misalnya
yang sebelah kiri yang cowok itu adalah kita, terus kita menikah, terus anak kita adalah level 1. Orang tua kita dan orang tua istri adalah level 1. Dan di sampingnya lagi saudara kita adalah keluarga level 2 ya. Dan saudara si istri adalah juga sama keluarga level 2. Nah, terus keponakan ya ataupun anak cucu kita ya itu juga adalah keluarga level 2. Kakek juga keluarga level 2. Jadi keluarga level 2 inilah yang bisa menjadi saksi untuk menandatangani surat niat Anda. Nah, jadi kelas ini sampai hari ini ya, saya akan sharing sedikit ya. Meskipun saya ini profesi saya ini bekerja di bidang ini, tetapi saya rasa ini semua sudah diatur oleh Maha Guru, sudah diatur oleh ya takdir. Karena saya banyak sekali belajar di sini dan saya benar-benar memahami sekali dengan makna dari kehidupan. Nah, saya memang tugasnya untuk jasa ritual pemakaman. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya di saat ritual pemakaman, masih banyak sekali orang yang membantu, yang ingin meminta kita untuk membantu dalam proses yang seperti yang tadi saya katakan, proses pemilihan pengobatan. Nah, jadi kadang mereka malahan mengira ataupun memposisikan saya sebagai seorang yang seperti BK ya, jadi kayak bimbingan konseling juga kadang-kadang kayak mereka meminta konsultasi dengan saya. Jadi kadang-kadang begitu muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar tugas saya seperti seorang jasa ritual pemakaman. Nah, jadi oleh karena itu saya banyak belajar di sana. Karena di saat orang bertanya, berkonsultasi dengan kita, kalau kita tidak bisa jawab, itu kan akan malu. Jadi saya banyak belajar, banyak ini, agar bisa membantu anak-anak ataupun orang lain ya, bisa membantu mereka dalam proses-proses di mana mereka merasakan tidak berdaya. Nah, jadi bahkan ada yang berpesan nanti kalau saya udah gimana-gimana, kamu harus pesankan kepada anak saya ya, gitu-gitu. Jadi banyak banget kasus-kasus ataupun permintaan-permintaan yang cukup menarik dan menantang ya. Nah, jadi waktu itu ya ada orang yang meminta saya membantu. Dia takut nanti pada saat dia kondisi kritis, pada saat dia koma, dia takut nggak tahu harus melakukan apa dan takutnya menjadi beban keluarga. Nah, jadi di saat itulah makanya muncul pemikiran saya harus membuat surat niat ataupun surat wasiat ini, dan saya mulailah mempelajarinya, mendalaminya. Nah, jadi upaya untuk membantu umat tersebut. Setiap ya kita sebagai Dharma Duta ya khususnya, setiap umat yang datang berkonsultasi dengan kita harus membantu mereka dalam men-solving ya ataupun menyelesaikan, memberikan solusi ya. Jadi jangan kita biarkan mereka sudah menemukan masalah, mengalami masalah, jangan kita biarkan mereka begitu saja. Kita harus bisa memiliki semangat ya, bisa menyemangatin mereka, membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu kita sendiri harus memiliki ilmu ataupun pengetahuan yang cukup banyak di bidang ini supaya kita bisa menjawab pertanyaan mereka.
supaya kita bisa membantu mereka menemukan solusi ataupun mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kita sebagai Dharma Duta harus tidak berhenti untuk belajar dan terus belajar. Ya, jadi makanya saya merasa padahal saya hanya seorang jasa ritual pemakaman, tapi saya lebih mirip sebagai seorang psikiater jadinya ya. Jadi kayak psikolog gitulah. Jadi banyak sekali umat yang curhat dengan saya ya. Jadi tetapi saya tidak apa-apa. Saya sangat senang bisa membantu umat tersebut ya. Saya juga sangat dengan sukarela, dengan sukacita saya belajar hal-hal baru untuk membantu mereka. Jadi saya harap Dharma Duta di sini ataupun para peserta di sini juga memiliki semangat yang sama. Jangan takut ya. 因为这篇文这个想法是我大概2021年刚进入的时候，我知道上天 Ini pemikiran ini adalah di tahun 2020 ya, saya kayak tiba-tiba pengen belajar ini, belajar itu. Ternyata di tahun ini saya memiliki kesempatan untuk memberikan materi kepada kalian semua. Jadi saya yakin ini semua adalah kehendak dari Tuhan ya, kehendak dari Maha Guru ya. Makanya jangan takut, jangan terlalu khawatir ya. Baik, kelas kita pada hari ini sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita serahkan kepada MC dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Wu Zhe Lao Shi. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama adalah ada yang bertanya bahwa ada keluarga yang meninggal, tapi karena kerja ya, jadi tidak ada waktu untuk melakukan ritual 7 hari. Apa boleh kita mendaftarkan Fahui, meminta secun untuk menjemputnya, boleh nggak? Dan setelah kremasi, apakah kita boleh ambil sedikit pakai botol kecil ya, mengambil botol kecil, menyimpan abu dan simpan di rumah, karena ada di bulan 9 nanti ada umat yang ingin pergi ke Seattle. Nah, jadi apakah boleh dilakukan dengan hal demikian? Boleh. Jadi boleh ikutkan formulir dan meminta secun untuk menjemput, itu juga boleh. Langsung fax ke Seattle juga boleh. Nah, jadi tentu pasti harus ngomong di depan ini ya, di depan abunya ataupun di depan altarnya ya, mengatakan, oh kalau saya ini ada melimpahkan jasa kepada Anda, saya ada mewakili Anda untuk mendaftarkan formulir ke secun bla 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 bla. Jadi harus disebutkan dengan jelas, melakukan pelimpahan jasa yang jelas. Yang kedua itu pertanyaannya, saya kurang setuju karena jangan taruh abu itu di rumah terlalu lama, karena abu itu hawaiinya cukup kuat ya. Nah, tapi di sini sudah dijelaskan bulan 9 akan pergi. Ya, saya rasa mungkin tidak terlalu lama, jadi mungkin boleh. Amitofo, Lause, saya mau bertanya, jika seseorang meninggal dengan cara bunuh diri, saya pernah mendoakan untuk mendiang orang meninggal bunuh diri. Saya pakai buku Duka Cita Tantrayana, Satya Buddha. Apakah ada tambahannya lagi yang lain? Apa saya sudah betul dengan memakai buku Sutra Duka Cita Tantrayana? Menurut saya sih memberikan dia doa itu semakin banyak semakin bagus, melimpahkan jasa kepadanya itu semakin baik. Harus banyak memberikan pahala kepadanya, mendaftarkan formulir untuk supaya dapat diseberangkan juga merupakan cara yang baik ya.
还是诵经那个是一般的仪轨，应该报名师尊法会，我觉得还不错，如果可以的话。好，下一题。 Baik, selanjutnya. 下一个问题，安灵有几个？如已经有在十方地藏殿牌位，未来小部分骨灰安放西雅图双莲境界。 Nah, jadi ada beberapa tempat ini tempat abu ya, ada di ini Shefang Titian ya, ada di rumah abu ya, ada di sini, ada di mana? Ada di Seattle, ada di Tichangtian. Nah, jadi pertanyaannya adalah sebaiknya ya abu itu tidak boleh misalnya satu abu nih, jangan sampai dibelah-belah ke beberapa tempat, misalnya satunya simpan di Seattle, satunya simpan di Indonesia. Sebaiknya jangan simpan di satu tempat saja, ya seperti dulu yang pernah dijelaskan oleh Lian Fei Sangsi, jelaskan simpan satu tempat, terus nanti kalau misalnya dia ada tempat abu di negara lain, itu simpanlah barang-barang yang sering dia pakai. 如果是公家机关的塔位，当然可以啦。就是有人跟我讲说，那我在台湾的上市有一个塔位，我在西雅图也想买一个塔位，到时候分两边，骨灰分两边可不可以？我建议就是我刚刚讲的，就是ya seperti tadi yang saya tekankan sekali lagi, abu jangan dibagi beberapa tempat, sebaiknya di satu tempat saja. Tetapi kalau misalnya dia telah membeli beberapa tempat abu di berbagai negara, khususnya misalnya seperti Seattle, dia boleh menyimpan barang-barang yang sering dia pakai, misalnya baju lah, ataupun barang-barang yang sering dia pakai, jam tangan dan lain-lain gitu, ke tempat abu tersebut gitu. Intinya jangan taruh di rumah ya, jangan taruh di rumah terlalu lama ya. Kalau taruh sementara itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama.就是权宜之计啦，应该他这个物理应该就是他有分好。那对我们来讲， contoh yang tadi dia katakan, misalnya dia di Taiwan, terus dia bisa simpan di abunya Taiwan, terus untuk barang-barang yang sering dipakai simpan di Seattle, itu juga bisa. 如果说家里面也有，那就在家里面也安一个，那这样就两个地方可以去。 因为有特殊原因，有的家庭说我 kalau di rumah ada, pengen juga ya, cukup simpan lingkai aja sih, jangan sampai simpan abu di dalam rumah. 谢谢老师。请问武自在老师，如果亡者往生后没有在家设灵位，而是把灵位设在庙里，那么在头7天或是49天， jadi misalnya di rumah tidak menyimpan altar, tidak menyimpan mempersemayamkan altar leluhur di rumah. Jadi orang tersebut sudah meninggal, jadi simpan altar, simpan lingkainya itu di vihara. Nama di 7 hari ritual 7 hari sampai 49 hari, apakah rohnya itu bisa pulang ke rumah? Jawabannya bisa, karena roh itu bisa kemana saja. Mereka adalah makhluk yang tidak dibatasin ya. Jadi dia bisa kemana saja. Nah, dia pengen lihat siapa ya dia ke sana. Dia pengen kemana dia ya kemana. Karena tubuh bardo itu udah berbeda lah dengan tubuh manusia. Jadi itu tidak mempengaruhi dia untuk membatasi dia pulang ke rumah. Namun kalau seperti di vihara, setelah dia memiliki lingkai di vihara itu juga lebih bagus. Jadi dia bisa masuk ke dalam vihara untuk mengikuti kebaktian bersama-sama. Bukan jadi logikanya itu kurang tepat ya. Ya kecuali di rumah Anda memiliki simambadana khusus yang dimana ada penjaganya, ya itu bisa jadi dia tidak bisa masuk. Tetapi kalau ya tidak ya aman saja.
apabila pihak keluarga ini bersedia untuk penguburan secara alami seperti penguburan laut, penguburan pohon ya. Tetapi kita tahu bahwa tidak sesuai dengan dharma ataupun tidak sesuai dengan ajaran, apakah kita harus terus melakukan keinginan dari keluarga? Karena kita tahu bahwa Maguru itu tidak menganjurkan penguburan laut ataupun penguburan pohon. Kalau saran saya mungkin pokpue aja ya. Jadi pada saat setelah dikremasi ya di pokpue kita sebutkan bla 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 bla. Si ini nih dia pengen mintanya penguburan laut tetapi tidak sesuai dengan ajaran. Nah, apabila kalau misalnya masuk ke penguburan ini maksudnya kremasi simpan di vihara saja, abunya boleh enggak? Jadi kita pokpue lihat bisa enggak. Kalau misalnya bisa ya aman, berarti lanjutkan saja simpan abunya di vihara. Tetapi kalau misalnya tidak, ya mau nggak mau penguburan laut lah sesuai dengan keinginan si mendiang. Jadi makanya harus dipokpue, terus kayak kasih tahu paham ke mendiangnya bahwa kalau masuk di vihara itu bagus, ada yang doain, bla 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 bla.有某个家族他很强势，他说没有，我完全可以自己决定啊，这都是这样。那如果他生前biasanya sih dengan cara pokpue sih, kalau misalnya kayak kita bingung keputusan keluarga yang meninggal itu kayak tidak sesuai dengan ajaran ya, dengan ajaran yang kita pelajari ya, tekunin, kita biasa pakai pokpue. Ada juga yang kayak misalnya penguburan laut ya, setengahnya ditabur, setengahnya masuk ke altar di vihara juga bisa sih sebenarnya, kayak ya secara diam-diam itu juga mungkin bisa. Ya, pertanyaan ini sangat sering ditemui sih. Saya tahu bahwa di Indonesia juga banyak sekali penguburan laut ya. Penguburan pohon juga sudah mulai ngehit ya. Tapi sekarang penguburan laut juga bukan di bawah pohon, tetapi biasa tuh di taman bunga. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Amitofo mohon tanya, apabila Sadaka Chen Focong tersebut tidak memiliki keturunan ya, tidak menikah ya, jadi tidak ada keluarga, apakah ada cara penyelesaiannya setelah meninggal nanti? Apakah TBF ada perencanaan kelak untuk Sadaka yang seperti begitu, tidak memiliki keluarga ya, dan sendirian ya, tidak menikah, jadi harus bagaimana? Jadi ada satu umat yang berkata juga demikian seperti itu. Jadi si umat juga ingin saya membantunya. Terus saya kasih tahu dia, kamu aja lebih muda dari saya, belum tentu pas kamu pas kamu udah nggak ada, saya masih ada gitu kan. Jadi kayak ini sebenarnya mungkin bisa ditanyakan ke tempat ibadah setempat sih, ke vihara.如果你们发现我往生，你要赶快去联络谁，那个也要跟当地，就是说你有管委会，你住的地方虽然是一个人独居，但是你的大楼里面有管委会啊，对不对？管委会每天那个守门的人每天都会看你在那里走来走去的，有一天你忽然不在那里走来走去的，他就会知道要赶快打电话给他的姐姐或妹妹。Jadi biasanya itu bisa langsung kayak minta bantu dari tempat ibadah ataupun vihara. Biasa vihara itu pasti akan membantu sih
untuk proses ini ritual pemakaman dan lain-lain. Harus menyesuaikan dengan kondisi saat itu ataupun kondisi di tempat wilayah Anda tinggal.不是关怀，因为这个是同门他给我们的很重要的一个付托哦，一般同门也是需要哦，所以我们要认真讨论，然后道场要有这样的一个机制，接受人家的委托。Nah, jadi vihara juga harus ada ada tanggung jawab ini ya untuk membantu umat-umat yang kondisinya seperti begitu, yang kayak single, yang tidak menikah dan tidak ada keluarga ya, itu harus memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka. Baik, kita sampai di sini saja. Ada pertanyaan juga bisa dilanjutkan di minggu depan. Terima kasih kepada UCC Lause yang telah memberikan kelas pada hari ini yang luar biasa. Terima kasih kepada Lause yang telah memberikan jawaban yang luar biasa. Di kelas Jumat depan tetap dibawakan oleh UCC Lause. Jadi diharapkan kepada para peserta, ya para hadirin untuk tetap hadir di Jumat depan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai telat ya, ingat ya, jam 7. Sampai ketemu lagi. Silakan kepada UCC Lause untuk memberikan kata sampai jumpa kepada teman-teman. Terima kasih kepada Sang Se, Jiao Shou Se, Fa Se, Jiang Se, Zhu Jiao dan para peserta. Materi di Jumat depan itu adalah materi yang saya buat sendiri ya. Jadi saya berusaha ingin men-sharing kepada Anda semua dengan pengalaman-pengalaman saya dan semoga bisa bermanfaat kepada Anda semua. Di mana kita menggabungkan antara teori dan praktek ya. Praktek yang dimana saya alami sendiri ya dengan teori-teori yang telah diajarkan. Semoga Anda semua bisa hadir dalam kelas di Jumat depan. Terima kasih semuanya. Amit Hofo. Terima kasih kepada Lause. Terima kasih kepada tim penerjemah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Denfei Shangshi. Dan terima kasih kepada Lianru Jiao Shou Se. Terima kasih kepada panitia belakang layar dan depan layar yang telah membantu ya dalam proses penyelenggaraan kelas ini. Sampai jumpa di Jumat depan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Bye-bye. 谢谢老师，谢谢武志在老师，谢谢吴赞老师，谢谢公们，敦煌奇方，谢谢主教，谢谢吴赞老师，下一课，好，谢谢，谢谢联合上师，联合上谢谢老师，师，讲得太好了，谢谢老师，感谢感谢，谢谢来华助教，谢谢吴志谢谢教老师，苏福助教，谢谢来华助教。谢谢吴志在老师，谢谢，拜拜。谢谢吴志爱老师，谢谢，老钟，拜拜啦，拜拜啦，小五，谢谢，拜拜，拜，大家再见。谢谢老师，谢谢谢谢老师，谢谢谢啊。谢谢徐雨欣，谢谢啦，小五，谢谢老师，谢谢老师。哇，等一下有事还会再问一下，没关系。